Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang bangun ruang. Pada pertemuan yang lalu kita membahas jarak titik ke titik pada bangun ruang. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Ya. Nah, kedudukan titik terhadap garis, ya. Jadi titik terhadap suatu garis itu ada yang titik terletak di dalam garis itu atau pada garis itu, ada yang terletak di luar garis. Jika titik terdapat di sebuah garis, maka jarak titiknya terhadap garis tersebut adalah 0. Jika titik tersebut terletak di luar garis, maka jaraknya dihitung tegak lurus dari garis tersebut terhadap tegak lurus dari titik tersebut terhadap garis yang dimaksud, ya. Nah, misalnya di sini ada garis L, ini garis L, ya. Garis L, C terletak pada garis L dan D ada di luar garis L, ya. Nah, titik C itu berjarak 0 terhadap garis L karena C ada pada titik tersebut, pada garis L tersebut. Sedangkan jarak D terhadap garis L adalah dihitung DD aksen, di mana DD aksen ini tegak lurus terhadap garis L tersebut, ya. Jadi jarak titik ke garis merupakan panjang proyeksi. Ini proyeksi ini dibuat dari D garis tegak lurus terhadap garis L yang dimaksud, ya. Jadi ini tegak lurus. Nah, ini ada D aksen, jadi DD aksen, gitu. Ya, itu adalah panjang proyeksi tegak lurus pada garis yang dimaksud. Nah, menentukan jarak titik ke garis, jarak antara titik A dan garis G sama dengan panjang luas garis A aksen, di mana A aksen adalah hasil proyeksi tegak lurus titik A pada garis G. Tadi yang Ibu jelaskan tadi DD aksen, ya. Nah, untuk menentukan panjang A aksen dapat digunakan konsep Pitagoras, luas segitiga, konsep trigonometri, dan lain-lain, ya. Luas segitiga misalnya kan kita tahu bahwa rumus luas segitiga misalnya di sini ada segitiga A, BC, di mana BM itu adalah garis tinggi segitiga ini terhadap garis AC, ya. Sedangkan AN adalah garis tinggi dari titik A terhadap BC, ya. Itu. Garis tinggi ini adalah garis yang dibuat tegak lurus dari A ke AC, jadi tegak lurus, BM ke AC itu adalah tegak lurus. Itu disebutnya garis tinggi, ya, garis tinggi. Nah, maka luas segitiga itu kita tahu itu adalah setengah alas kali tinggi, ya. Nah, di sini kalau misalnya tingginya BM berarti alasnya AC, berarti luas segitiga A, BC itu adalah setengah dari AC kali BM. Atau bisa juga luas segitiga ABC ini adalah setengah BC kali AN, tingginya AN, ya, kalau dari titik A. Atau kalau misalnya dari titik C, nanti kita buat lagi satu, misalnya di sini P, ya, PC garis tingginya, berarti luas segitiga ABC itu adalah A setengah AB kali BC, ya. Nah, kita lihat sini. Kalau belum jelas bagaimana ilustrasi garis itu, ya, dari A itu ke BC, ini ada garis BC, ya, ini garisnya BC, ini titik A. Nah, maka kita dapat membuat garis dari titik A memotong garis BC, ya. Itu garis misalnya dari A itu ke B, macam-macam garisnya, ya, banyak. Kita buat banyak garis terhadap itu. Nah, namun hanya ada satu titik, satu garis yang tegak lurus, dalam hal ini adalah dari A ke P, ya, dimana posisi garis AP ini tegak lurus terhadap BC, ya. Nah, sehingga jarak titik A ke garis BC adalah sama dengan garis AP, bukan A ke C, misalnya bukan A ke B dan yang lain-lainnya, tapi harus yang tegak lurus ini. Tekankan lagi, ya. Jadi banyak garis yang bisa dibuat dari titik A
terhadap garis BC ini, tapi tetap untuk menghitung jarak A ke garis BC itu adalah garis yang tegak lurus. Dalam hal ini adalah garis dari titik A yang melalui titik P ini. Nah, bagaimana penghitungannya dalam bangun ruang? Kita lihat contoh soalnya. Misalnya ada kubus, di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Biasa ya, Ibu gambarkan seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya adalah 4 cm. Di sini rusuk maksudnya. Rusuknya 4 cm. Tentukan jarak H, titik H terhadap garis AC. Jarak H terhadap garis AC. Maka lihat ya, garis tegak dari H ke AC adalah jatuh di tengah AC ini ya. Nah, kita namakan T. Nah, jadi otomatis jarak apa yang H ke garis AC, maka yang akan kita hitung adalah H ke P ya. Kalau kita gambarkan, kita bisa menggunakan konsep Pitagoras di sini karena dia siku di P ya. Berarti HC kuadrat sama dengan HP kuadrat ditambah PC kuadrat. HC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat sama dengan 4 akar 2 cm karena ini merupakan diagonal bidang ya. Dan PC adalah setengah AC atau 2 akar 2 cm. Nah, yang akan kita hitung adalah HP. Nah, berarti HP kuadrat sama dengan HC kuadrat dikurangi PC kuadrat. HP kuadrat tuh, ini jadi HP-nya dalam 4 akar 2, 4 akar 2 kuadrat kan dikurangi 2 akar 2 kuadrat. So, sama dengan 16 akar 2, ya, 22 kurang 8, berarti sama dengan 24. HP-nya adalah akar 24. 24 itu adalah 4 akar 6, 4 kali 6 ini, maksudnya titik ya, 4 kali 6 sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak H ke garis AC adalah 2 akar 6. Ini titik ya, 4 kali 6 bukan 4,6. Itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua, diketahui ini pada limas, kita bangun ruangnya kita ambil limas segi 4 beraturan P, A, B, C, D dengan AB nya adalah 6 cm dan AP nya adalah 10. AP 10 berarti PB, PC juga semua 10 ya. Nah, tentukan jarak titik C ke BD, jarak titik P ke AC, dan jarak titik A ke PC. Nah, titik C ke BD, C ke BD. Nah, BD ini adalah merupakan diagonal bidang alas ya. Tadi ini C ke BD. Nah, di sini ada titik T ya. Karena bidang ini segi 4 beraturan, berarti dia jatuhnya di tengah BD ya. Di sini titik T ya. Berarti jarak titik C ke BD itu sama dengan panjang CT ya. Jadi menghitungnya CT sama dengan setengah dari AC kuadrat karena ini merupakan diagonal bidang alas ya. Setengah dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya, atau sama dengan 3 akar 2 ya. Tuh. Kemudian jarak titik P ke garis AC. P ke garis AC. Nah, karena P sendiri ini merupakan puncak dari limas ke garis AC, maka dia jatuhnya proyeksinya adalah pada P aksen ada di tengah di tengah AC ya. Nah, jadi kita hitung P aksen ini berapa ya. PP aksen yang kita hitung, jadi P ke AC itu sama dengan PP aksen karena proyeksi P terhadap garis AC jatuhnya di P aksen sini di tengah-tengah AC. PP aksen berarti PC
Gunakan di sini segitiga PP aksen C, PC kuadrat dikurangi CP kuadrat. Tadi PC nya adalah 10 kuadrat, 3 akar 2 ini yang alas setengahnya dari AC, berarti 100 dikurangi 18 ya, atau akar 82. Kita tidak usah sederhanakan seperti ini aja, akar 82 cm ya. Nah, bagaimana titik A ke garis CC? A ke garis CC. A ke CC. Nah, ini cara penghitungannya, perhatikan gambar ya. ABC. Proyeksi titik A ke CP. Nah, ini kita buat tegak lurus. Misalkan ada di titik A aksen di sini ya. Nah, jadi jarak A ke CP sama dengan A aksen. Nah, kita gunakan untuk menghitung A aksen ini, kita gunakan konsep luas segitiga ACP. ACP ya, segitiga ACP. AP itu 10, PC adalah 10, AC nya tadi adalah berapa? 6 akar 2 ya. Ini berarti segitiga sama kaki kan. Nah, luas segitiga ACP. Kalau PP aksennya berupa tinggi ya, memang berupa tinggi segitiga ACP, berarti kan setengah kali CP, setengah kali CP, ini tingginya adalah aksen, sama dengan setengah kali, kalau alasnya AC, tingginya PP aksen ya. Jadi setengah AC kali PP aksen. Terus setengah kali 10 ya, CP adalah 10, A aksen yang kita cari, A aksen yang kita cari sama dengan setengah AC. AC adalah 6 akar 2 kali PP aksen tadi sudah kita cari 8 akar 2 ya. Maka A aksen adalah sama dengan 6/5 akar 41. Nanti boleh kalian hitung tuh ya. Jadi itu yang Ibu jelaskan tentang jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Ini ada soal latihan, coba kalian aplikasikan dalam soal latihan ini, dicoba dulu dikerjakan, nanti kalau ada hal yang kurang mengerti boleh ditanyakan ya. Dan itu penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami boleh ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.